Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida dengan NIM 18142133. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang model evaluasi kurikulum, yang dimana pada mata kuliah desain kurikulum. Langsung saja kita masuk pada subtopik model evaluasi kurikulum. Ini ada dibagi menjadi 4 bagian. Pada poin pertama yaitu model studi kasus. Pada poin kedua yaitu model iluminatif. Pada poin ketiga yaitu model responsif. Pada poin keempat yaitu model CHIP. Pengertian model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pelajaran. Berikut hanya dijelaskan 4 model evaluasi kurikulum. Pada poin pertama yaitu model studi kasus. Model studi kasus adalah model utama dalam evaluasi kualitatif. Evaluasi model studi kasus memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Dalam menggunakan model evaluasi studi kasus ini, tindakan pertama yang harus dilakukan evaluator adalah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Apabila evaluator belum familiar dengan kurikulum dan satuan pendidikan yang mengembangkannya, evaluator dilarang melakukan evaluasi. Setelah familiarisasi, evaluator bisa melanjutkan observasi lapangan dengan baik. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang sangat dianjurkan dalam model studi kasus. Selain observasi, pengumpulan data dapat dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Selanjutnya, pada poin kedua, yaitu model iluminatif, yang dimana model ini berdasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Model ini juga memberikan perhatian tidak hanya di kelas, namun satu inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Dasar konsep yang digunakan model ini adalah yang A. Sistem instruksi diartikan sebagai katalog perspektus dan laporan-laporan pendidikan yang secara khusus berisi sebagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran. B. Lingkungan belajar adalah lingkungan sosial atau psikologis dengan materi ketika guru dan peserta didik berinteraksi. Kegiatan pelaksanaan model evaluasi iluminatif memiliki 3 langkah kegiatan, yaitu observasi, inquiry lanjutan, dan usaha penjelasan. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu model responsif, yang dimana pada model responsif ini sangat menekankan pada kedudukan pernyataan dan masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berada di bawah program evaluasi. Menurut Striven, model evaluasi responsif mengambil 2 orientasi mayor atau utama yang saling menangkapi satu sama lain. A. Pembatasan terhadap kegunaan atau manfaat yang ada dan sedang dievaluasi. B. Pembatasan terhadap nilai-nilai yang ada dan sedang dievaluasi. Selanjutnya pada poin keempat yaitu model CHIP. Pertama, model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketahui oleh Stuflebeam. Sesuai dengan namanya, CHIP memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks,
evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran pendidikan inklusi, pengertian, tujuan, karakteristik, dan kurikulum. Yang kedua, tujuan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluan. Evaluator mengidentifikasi berbagai faktor guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap kurikulum. Yang ketiga, evaluasi input untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluator menentukan tingkat kemanfaatannya berbagai faktor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kurikulum. Pertimbangan mengenai hal ini menjadikan dasar bagi evaluator untuk menentukan perlu adanya revisi atau pengertian kurikulum. Evaluasi proses adalah evaluasi mengenai pelaksanaan dari satu inovasi kurikulum. Evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum, berbagai kekuatan dan kelemahan proses implementasi. Evaluator harus merekam berbagai pengaruh variabel input terhadap proses. Keempat, adapun tujuan utama dari evaluasi hasil adalah untuk menentukan kurikulum yang diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Evaluator mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai hasil belajar, membandingkannya dengan standar, dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum, direvisi, diganti, atau dilanjutkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi model evaluasi kurikulum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.